Hari ke-9 menunggu testimoni dari korban penipuan yang dibantu oleh IASC OJK. Sampai hari ke-9 tidak ada testimoni. Yang ada adalah testimoni kalau sudah ditipu. Jadi ribet ya teman-teman ya. Lembaga negara bikin wadah IASC OJK, orang masuk di sana nggak ada respon, panik ya kan. Kemudian dia nyari nih. Nyari ke Google, ke Facebook, ketemulah ada kontak personnya IASC. Ditelepon, wah ini chatnya di sini ya teman-teman ya. Nah, kemudian seolah-olah dibantu. Wah nanti dari pengacara dilempar ke polisi, dilempar kemana gitu kan, seolah-olah di treatment gitu kan. Habis itu ini sudah dapat pak. Tapi untuk mencairkan Anda harus store uang dulu. Modus lama penipu ya. Nanti setelah itu store uang lagi, store lagi gitu kan. Orang minta bantuan malah ketipu 2 kali. Ya itulah hidup di Konoha. Jadi kira-kira 30 hari ini gimana nih? Dilanjut apa enggak ini teman-teman? Ini udah hari ke-9, gue udah hopeless dengan IASC. Realitas testimoni pengaduan fintech di portal IHSC OJK. Terdapat sebuah pola nyata yang terbaca di portal pengaduan OJK, IHSC. Hampir tidak ada korban penipuan online yang membuat testimoni kecuali mereka telah kehilangan uang dan dana tersebut jelas tidak kembali. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan cerminan dari beberapa realitas mendasar dalam sistem perlindungan konsumen dan psikologi korban. 1. Asimetri informasi dan harapan yang patah. Korban biasanya baru menyadari telah ditipu setelah melalui proses panjang, mulai dari iming-iming investasi atau pinjaman mudah, proses pengajuan, hingga gagal cair atau dana tertahan. Pada fase awal, mereka masih percaya dan mengira ini hanya kendala teknis. Pengaduan dan testimoni baru muncul setelah keyakinan itu hancur, yaitu ketika semua komunikasi terputus dan platform tidak lagi dapat diakses. Tidak ada korban yang mengadu saat masih berharap. 2. Mekanisme testimoni sebagai upaya terakhir. Bagi korban, mengunggah testimoni di portal IHSC seringkali adalah langkah terakhir setelah upaya mandiri gagal. Sebelumnya, mereka telah mencoba menghubungi customer service, mengirim email, atau bahkan melaporkan ke polisi. Ketika semua jalan buntu, testimoni di portal resmi OJK dipandang sebagai satu-satunya cara agar suara mereka didengar oleh otoritas. Jadi, testimoni itu sendiri adalah pertanda bahwa proses informal telah gagal total. 3. Kesenjangan antara ekspektasi dan realitas pemulihan dana. Banyak korban berharap bahwa dengan melaporkan ke OJK, dana mereka akan segera dikembalikan. Namun, realitanya, OJK berfungsi lebih sebagai mediator dan regulator, bukan lembaga yang dapat memaksa pengembalian dana secara instan. Testimoni yang muncul justru seringkali berisi kekecewaan terhadap proses penyelesaian yang bertele-tele atau ketidakpastian. Uang yang tidak kembali menjadi bukti konkret yang memvalidasi pengaduan mereka. 4. Implikasi sistem yang hanya menangani kerugian material. Pola ini mengundang pertanyaan kritis. Apakah sistem pengaduan kita baru efektif atau baru digunakan ketika kerugian finansial sudah terjadi dan irreversible? Hal ini menunjukkan celah dalam edukasi dan pencegahan dini. Masyarakat butuh mekanisme yang bisa mengidentifikasi dan menghentikan potensi penipuan sebelum korban kehilangan uang, bukan sekadar portal pengaduan setelah kerugian material. 5. Rekomendasi perbaikan sistem. Edukasi proaktif, OJK dan platform fintech perlu lebih agresif menyebarkan contoh modus penipuan sebelum korban bertambah. Whistleblower system membuat kanal khusus untuk melaporkan platform atau iklan yang mencurigakan meskipun belum menjadi korban. Transparansi proses, memperjelas tahapan penyelesaian pengaduan dan batas wewenang OJK dalam pemulihan dana, agar ekspektasi korban lebih realistis. Data publik yang prediktif, mengolah data laporan menjadi peringatan dini yang dapat diakses publik tentang platform dengan keluhan serupa. Kesimpulan? Testimoni di portal IHSC OJK adalah puncak gunung es dari kekecewaan dan kerugian. Tidak adanya testimoni dari korban yang berhasil mendapatkan uangnya kembali bukan berarti tidak ada, tetapi mungkin karena jumlahnya sangat kecil, atau mereka tidak merasa perlu mengunggah testimoni. Sistem yang ideal harus bergeser dari reaktif menangani kerugian menjadi proaktif mencegah kerugian, sehingga testimoni bukan lagi satu-satunya bukti penderitaan korban.